materinya nih untuk hari ini. Kayaknya hari ini tentang overview tentang Kubernetes-nya ya, Mas Argian. Ya, hari ini lebih ke kenalan sih dengan orchestration yang topiknya kebetulan Kubernetes di sini. Kita kenalan dulu. Materinya udah siap nih Mas Argian, berarti boleh nih bisa langsung aja saya share screen untuk materinya dan teman-teman sudah bisa mulai menyimak ya materinya. Silakan Mas Argian dimulai. Oke. Halo semuanya. Kenalkan nama saya Argian ya, tadi udah kenal. Panggil aja Argu gitu. Nah, di sini hari ini kita mau overview tentang sebentar. Select window or screen. Nah, udah ada belum? Kelihatan ya? Oh ya, di sini kita santai aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya pas saya lagi jelasin itu langsung open mic aja nggak apa-apa. Biar nanti kalau di belakang keburu lupa soalnya biasanya. Tuh nanti malah nggak kesampean. Ini share screen saya ada nggak ya? Halo? Share screen-nya masih belum muncul, Oh, sorry. Mas. Coba diulangi dulu. Oke. Oke. Udah ada share screen-nya? Udah muncul, tapi belum nampilin ini ya materinya. Tapi udah keluar. Oh, udah keluar. Oke. Ya kena pakai VPN ya, agak lama soalnya. Atau enggak, kameranya saya matiin aja ya. Oke, halo teman-teman semua, selamat siang. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita santai aja. Jadi kalau mau ada pertanyaan langsung open mic aja nggak apa-apa. Nah, hari ini kita mau mereview dulu overview. Nah, hari ini nanti kita ke depannya mau ngapain sih dengan Kubernetes itu. Nah, kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Kita hari ini mau kenalan sama Kubernetes. Nah, yang dibahas hari ini apa aja? Itu ada apa itu apa container orchestration system, apa itu Kubernetes, kenapa Kubernetes itu populer, terus gimana sih cara kita pakai Kubernetes gitu, install Kubernetes untuk kita belajar. Nah, di Kubernetes itu ada run, expose, sama scale container, cara menggunakan Kubernetesnya. Dan apa itu container state dan container lifecycle. Nah, hari ini kita bahas itu semua di sini. Nah, sebelumnya kayaknya nggak enak ya kalau ngomong sendiri ya. Kita ini aja ya, sambil ngobrol aja nih. Di sini teman-teman ada yang udah pernah pakai Kubernetes belum sebelumnya? Di kerjaan atau pernah belajar gitu? Belum ada ya? Nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke materi pertama itu Container Orchestration System. Di sini kita punya studi kasus kisah kisah sukses Tejo menjadi CTO. Ini session saya ada kan ya? Oh, ini pada di chat ya? Saya belum nggak bisa baca chatnya, nggak apa-apa. Kalau session saya ada nggak ya di sini? Kalau dari saya Nggak. belum muncul, Mas. Oh, ya, saya ganti browser dulu kayaknya. Sebentar. Ini agak ngelag di.
Halo, tes. Ada suaranya nggak? Aduh, namanya. Suaranya ada, Mas. Oh iya, baik semuanya, mohon ditunggu dulu sebentar ya. Kayaknya Mas Argonya ada kendala jaringan sebentar. Ya, halo, suara saya ada nggak? Ada Mas. Ada. Oke. Oke, kita ulangi ya. Nah, kita hari ini mau bahas tentang Kubernetes ya. Lebih ke pengenalan sih. Besok kita agak banyak praktiknya nih. Kan kalau sekarang kemungkinan teman-teman belum nyiapin environment-nya ya, kalau mau ikutan nyoba. Nah, besok nanti hari ini kita bahas environment apa aja. Besok kita coba gimana sih cara pakai Kubernetes. Atau orang bilang day-to-day Kubernetes gitu. Oke, hari ini kita mau bahas Container Orchestration System, apa itu Kubernetes, kenapa sih Kubernetes populer, kita install Kubernetes buat belajar, kita run, expose, sama scale kontainernya. Terus di dalam kontainer itu sebenarnya apa sih container state, container life cycle itu apa, hari ini kita bahas semua di sini. Oke, next, masuk ke materi pertama, Container Orchestration System. Sini kita mau mengangkat sebuah kisah sukses Tejo menjadi CTO. Oke, awal-awal gini dulu, orchestration system. Jadi apa sih yang dimaksud orchestration system? Kemarin kan udah ya belajar Docker sama Kang Salman ya. Nah, ini lebih advance lagi. Kemarin Docker kita belajar bikin kontainer kan, bikin kontainer. Kita jalanin kontainer di atas Docker Engine. Hari ini gimana kalau kontainer yang kita buat kemarin itu di scale jadi 1000 kontainer. Kita bikin mesin bayangan jadi 1000 gitu. Nah, Kubernetes tuh ngapain sih di sini kalau kita bisa scale sampai kontainer sampai 1000? Kubernetes bisa config, terus Kubernetes bisa menjamin availability-nya, provisioning-nya bisa, scaling, automation, resource allocation, load balancing, health monitoring. Gitu. Nanti kalau masih bingung nggak apa-apa karena masih awal-awal. Ya, di sini kalau tadi saya lihat chatnya sih kebanyakan belum pakai, banyak yang belum pakai Kubernetes ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, apa sih fungsi-fungsinya Kubernetes tuh? Fungsinya Kubernetes tuh kita bisa config secret dan management. Secret management itu apa? Besok kita kupas di hari kedua. Kalau nggak salah di timeline-nya hari kedua ya. Kita kita bikin configuration, kita bikin secret besok di hari kedua. Nah, Kubernetes bisa automatic deployment and rollback. Jadi ketika suatu hari misalnya kantor teman-teman bikin fitur baru, terus ternyata fiturnya ngebug, bisa langsung di rollback hitungan menit. Nggak perlu yang kalau zaman dulu mungkin masih bare metal, kita harus colok flash disk dulu, pindahin ke server, di copy dulu ke server, terus dicolok lagi dicabut restart servernya. Kalau di Kubernetes enggak, kita bisa bikin automationnya gitu. Di Kubernetes pun bisa monitoring and logging. Monitoring and logging tuh di era sekarang itu sangat penting ya. Kalau kita bisa punya logging, itu kita bisa debug atau kita bisa nyari bug di aplikasi kita cepat gitu.
nggak ngeraba-ngeraba lagi, ini salahnya di mana sih, ini salahnya di mana sih, enggak. Tapi itu kita tinggal baca lognya aja di situ udah ada. Kubernetes bisa scaling dan load balancing. Maksudnya apa nih scaling dan load balancing? Ya jadi ketika ada 2 server Kubernetes atau teman-teman punya 2 aplikasi ya, aplikasi yang sama, kalau ke satu aplikasi doang terus di-hit sama ribuan request misalnya, aplikasinya down, ya udah nggak punya backup. Kalau ada load balancing-nya, teman-teman punya backup satu lagi gitu. Kita bisa scaling sampai misalnya 80 pot, 50 pot gitu. Self-healing, nah maksudnya apa sih self-healing? Self-healing ini Kubernetes sudah bisa ngedeteksi kalau misalnya aplikasi teman-teman database-nya putus gitu. Nah Kubernetes bakal ngirim announce nih misalnya, putus nih database-nya, liatin dong, tolong konekin, mungkin di database-nya ada kesalahan, atau timeout, atau database-nya ke-lock gitu misalnya. Itu self-healing. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar Kubernetes itu, Kubernetes itu banyak jenisnya. Yang paling atas itu ada Kubernetes, yang bawahnya ada Apache Mesos, itu punyanya Apache, Kubernetesnya Apache. Sampingnya ada Red Hat OpenShift, punyanya OpenShift, ada Amazon ECS, ada Spotify Helios, itu Kubernetesnya punyanya Spotify, ada Mirantis, ada Azure, ada EKS, ada GCP, ada Docker Swarm, banyak Kubernetes. Ya nggak penting merek Kubernetesnya apa, kalau buat belajar, yang penting kita bisa menggunakan Kubernetesnya, karena intinya tuh engine-nya itu sama belakangnya. Gitu. Nah, nih kita masuk ke studi kasus. Tejo adalah seorang senior DevOps engineer di sebuah perusahaan di Bandung bernama PT Tapi CV yang mempunyai 973 karyawan yang aktif ke kantor setiap hari Senin sampai Jumat. Setiap karyawan diharuskan absen, masuk, dan pulang melalui aplikasi absen setiap harinya. Aplikasi ini sudah lumayan jadul, di mana ketika aplikasi absen mendapatkan 500 hit, maka CPU akan meningkat hingga 90% yang menyebabkan aplikasi melambat atau malah berhenti ketika CPU sudah mencapai 100%. Tejo sebagai seorang senior DevOps engineer diminta untuk membuat sebuah gagasan untuk mengoptimasikan aplikasi absen yang sudah ada dan tidak menambah cost yang signifikan. Nah, apa yang Tejo kebetulan dengar nih dari temennya, pakai orchestration aja. Nah, Tejo membuat gagasan seperti ini. Aplikasi yang sudah ada itu kayak gini. Jadi, ini laser mana? Nah, jadi ini karyawan. Karyawan kan setiap pagi nih, misalnya jam 7, jam 9 masuk, jam 8 masuk. Nah, karyawannya kan tadi ada 973. Sedangkan si aplikasi absen ini kena 500 hit aja, itu udah mati atau udah lambat. Begitupun pulang, orang semua pulang barengan nih jam 5. Ketika kena 500 hit, aplikasinya lambat. Nanti kasihan dong dimarahin sama istrinya, karyawannya. Tuh, kalau aplikasinya lama gitu, karena harus antri dulu. Nah, Tejo ngebuat sebuah solusi. Solusinya adalah Tejo menggunakan orchestration. Sebagaimana tadi fungsi Kubernetes. Sebelum sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak fungsi-fungsi Kubernetes tadi? Ada jelas nggak? Oh, saya kecepatan gitu jelasinnya. Kecepatan atau gimana? Saya nggak bisa ngeliat ini ya. Atau gas aja ya. Nanti kalau bingung langsung ditanya aja. Soalnya saya nggak bolak-balik ke room chat, langsung open mic aja nggak apa-apa. Oke. Nah, tadi itu ya, aplikasinya down kan ketika 500 request. Nah, Tejo akhirnya membuat dengan orchestration, di mana tadi disuruh bosnya jangan ngasih bikin cost yang signifikan. Semisal Tejo membuat aplikasi baru, itu kan berarti signifikan nih. Kita harus membuat aplikasi baru nih, itu cost-nya bakal signifikan. Tapi gimana kita scale up aja nih aplikasi yang udah ada, gitu. Nah, si Tejo, oh ya, scale up. Kan bisa aja dong scale up itu, ya udah bikin aja aplikasi absen jadi 3. Nah, tapi kalau bikin aplikasi absen jadi 3, pakai misalnya Docker Compose dibikin 3, yang kemarin tuh. Kemarin kan belajar Docker Compose juga ya. Dibikin 3 aplikasi absen. Tapi kan absen itu cuma rame di jam 8 pagi sama jam 5 sore. Nah, ketika jam siang nih atau malam kan nggak ada yang make. Otomatis resource yang aplikasi absen itu ada 3 terbuang sia-sia. Nah, itu nambah cost gitu. Gimana kita
gimana caranya kita biar nggak nambah cost yang besar dengan menerapkan orchestration. Nah, kita bikin ketika Tejo membuat membuat rumus seperti ini. Ketika CPU-nya sudah mencapai 75%, tolong tambah satu lagi aplikasi. Tapi ketika CPU-nya sudah di bawah 30%, tolong hapus aplikasi yang sudah dibuat. Maksudnya gini, jadi ketika sebelum 500 hit kan akan menjadi 90%. Berarti sebelum 500 hit, dia aplikasinya udah menjadi 2. Jadi dia load balancing sebagaimana konsep Kubernetes tadi. Sorry. Nah, dia bisa allocation, dia bisa load balancing, kita bisa scaling, dan semuanya otomatis. Oke. Nah, kalau CPU-nya sudah mencapai 75%, tambah satu aplikasinya. Nah, dengan cara seperti ini berarti aplikasi akan menjadi misalnya 3 atau 4 itu di pagi hari dan di sore hari aja. Di siang hari yang tidak ada orang absen, nggak ada, di malam hari orang juga nggak ada yang absen, itu jadi hemat cost-nya karena kita tidak perlu membuat menjadi aplikasi ada 3 gitu dari sisi cost-nya. Nah, dari sisi performa gimana? Ya, karena dia kan aplikasinya di bawah 70%, otomatis CPU-nya belum lambat dong. Jadi semua orang bisa real time, semua orang bisa masuk dengan cepat, bisa pulang juga tepat waktu, nggak dimarahin istrinya yang tadi. Nah, begitu. Oke. Di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Konsep ini, konsep sederhananya Kubernetes. Atau saya kecepatan ya jelasinnya ya? Halo? Langsung ngomong aja nggak apa-apa? Ini Mas Ardian. Ya? Saya jelas nggak Mas? Ya, agak kecil sih nggak apa-apa. Tes jelas nggak Mas? Ya, jelas. Jadi konsepnya tuh dia kayak di awalnya satu aplikasi, jadi di kayak cloning gitu ya, cloning jadi misalkan jadi 3, walaupun originalnya tuh satu aplikasi ini tuh. Terus nanti kalau misalkan CPU-nya misalkan up gitu sampai 75%, di atas 75% tuh jadi nanti dia mulai apa ya, cloning otomatis itu jadi 2-3. Nanti begitu kalau down lagi nanti dia berkurang lagi jadi 1 lagi gitu, atau gimana Mas? Iya, betul, seperti itu. Betul. Kan tadi di sini di ceritanya ketika ada 500 hit, maksudnya adalah 500 orang absen kan. Satu kali absen kan satu kali hit nih ke backend-nya, ke aplikasinya. Nah, CPU-nya bakal jadi 90%. Kalau CPU-nya 90% sampai 100% kan otomatis aplikasinya bakal jadi lambat ataupun berhenti ya, karena dia antri kan ya. Gitu. Nah, dengan menerapkan konsep misalnya sederhananya CPU-nya mencapai 75%, itu akan bikin aplikasi baru, aplikasi yang sama nih, jadi 2 aplikasinya. Gitu. Kebayang nggak, Mas? Dan itu otomatis ya Mas? Otomatis. Oh, oke. Kan di sini di konsepnya Kubernetes kita menerapkan automation ini. Semuanya otomatis dari mulai config-nya enggak, scaling-nya maksudnya. Scaling-nya otomatis. Oke. Ini ya, perlu di take a note ya. Di sini yang di scale itu aplikasi yang dimaksud, aplikasinya kemarin kan sudah belajar tuh kontainer ya. Aplikasinya itu kontainer yang sudah jalan di atas pods ya. Nanti kita bahas pods. Aplikasinya itu udah bentuk kontainer, jadi bukan aplikasi misalnya kita punya codingan PHP nih, terus codingannya jadi ada 2 gitu, enggak. Tapi kita udah bikin satu environment PHP sendiri di dalam satu kontainer. Seperti yang training kemarin ya, tentang Docker. Itu udah jadi satu kontainer. Gitu. Bukan yang PHP-nya jadi ada 2 gitu, enggak. Tapi benar jadi ada 2. Ya. Yang di scale itu aplikasi yang udah di dalam pods-nya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain selain Mas Saiful, atau Mas Saiful mau nanya lagi boleh? Mas saya Mas. Oh ya, Mas Apridan. Gimana? Ya Mas. Itu kan dia mereplikasi aplikasinya. Nah, Iya. untuk batasan jumlah aplikasinya itu diatur di deployment di awalnya atau emang udah otomatis sama Kubernetes ya Mas? Diatur Mas, ada limitnya.
maksudnya ini kan ya jumlah replikasinya tuh maksimalnya gitu. Iya. Atau ketika CPU lebih dari 75%, kita nge-replicate jadi nambah 2, atau nambah 3 gitu, atau gimana? Maksudnya? Iya Mas, gitu Mas. Jadi dia tuh nambahnya tuh maksimalnya tuh berapa itu didefinisikan atau emang otomatis sama Kubernetesnya ketika si servisnya itu banyak gitu ya, dia akan nge-replicate terus apa gimana? Nah, didefinisikan Mas, sebagaimana kita mendefinisikan CPU lebih dari 75%, CPU di bawah 30% sama. Kan ini kita mendefinisikan sendiri. Rules yang dibuat sama Tejo. Nah di sini kita bikin minimalnya misalnya ada 3 aplikasi, maksimalnya ada 10 aplikasi. Jadi misalnya ada 3 aplikasi, 3-tiganya CPU-nya di atas 75%. Dia bakal nambah jadi 4. 4-4-nya udah di atas 75% lagi, nambah 5. Sampai begitu sampai 10. Nah, ketika ada 10 udah limit, ya udah CPU-nya boleh di atas 100 gitu. Boleh di atas 75. Gitu. Oke, Mas. Kita mendefinisikan, Mas. Oke. Terjawab nggak, Mas? Oke, Mas, siap, Mas. Oke, ada lagi? Oke, kalau gitu Tejo akhirnya sukses dengan gagasan orchestration tersebut. Para komisaris berunding untuk mengangkat Tejo menjadi CTO. Ya, sebenarnya selain karena gagasannya, CTO-nya juga resign, jadi Tejo diangkat jadi CTO. Nah, untuk merayakan diangkatnya Tejo menjadi CTO, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman ada yang mau nanya di sini tentang yang barusan? Gitu. Sebelum kita semakin jauh, nanti takut pertanyaannya jadi lupa gitu. Tadi mau nanya ini ya, kelupaan. Ayo mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan. Tadi dari Mas Saiful ya sama Mas Afridan udah nanya nih. Mungkin ada dari Mas Dani. Mungkin Mas Dani biasanya nanya nih Mas. Kemarin soal Mas Ruswanto mungkin atau Mas Erlangga bisa langsung disampaikan aja atau di kolom chat juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih. Aduh, jadi ngetes baru pengenalan udah mau ngetes aja nih, Mas Argo. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin bingung ya, masih bingung ya pertanyaannya apa. Mungkin nanti kita sambil jalan aja. Sebetulnya nanti tiba-tiba kepikiran, oh iya mau nanya ini tadi, tapi di bab selanjutnya itu nggak apa-apa. Tanyain aja. Oke. Kebetulan kita juga masih perkenalan, gitu. Belum jauh-jauh amat belajarnya. Oke, next. Kubernetes and popularity. Mengapa Tejo memilih Kubernetes? Oke, next. Pada akhirnya Tejo memilih Kubernetes sebagai container orchestration di kantornya. Mengapa Tejo memilih Kubernetes? Nah, di materi ini Tejo akan membagikan pengalamannya apa yang membuat Tejo memilih Kubernetes. Jadi awal-awal gini, Tejo kan searching tuh, apa sih Kubernetes? Di dokumentasinya Kubernetes bilang bahwa Kubernetes is a portable, extensible, open source platform for managing containerized workloads and services that facilitate both declarative configuration and automation. It has large, rapidly growing ecosystem. Kubernetes services, support, and tools are widely available. Nah, di sini kenapa Kubernetes? Ya, kayak kenapa Bandung? Kenapa Kubernetes? Nah, Kubernetes tuh dia bilang dia portable, dia extensible, dia bisa di-extend dengan apapun. Nanti kita bahas, hari ini ada pembahasan itu. Dia open source, artinya kita nggak perlu bayar untuk menggunakan Kubernetes. Dan dia bisa manage container workload and services. Nah, semuanya bisa dengan kita deklarasikan konfigurasinya dengan otomatis. Gitu. Kubernetes pun dia growing-nya tuh cepat banget. Nah, sekarang Kubernetes tuh di tahun 2023 itu udah punya lebih dari 15.000 kontributor di seluruh dunia,
termasuk di Indonesianya, teman-teman bisa kalau mau jadi kontributornya Kubernetes, nggak harus bisa ngoding, tapi dengan membagikan artikel tentang Kubernetes, teman-teman udah bisa dibilang bahwa teman-teman kontributornya Kubernetes. Memperkenalkan Kubernetes ke orang itu salah satu kontributor Kubernetes. Nah, Kubernetes kalau misalnya karena ini komunitasnya sudah besar, teman-teman kalau ada masalah di Kubernetes, teman-teman bisa langsung nanya karena banyak yang akan jawab. Udah banyak yang pakai karena komunitasnya besar gitu. Mau support pun kalau kita mau nelpon supportnya Kubernetes ke CNCF itu pun bisa. Kita email, by email, ticketing itu bisa. Nah, di sini ada fun fact sedikit nih. The name Kubernetes originates from Greek, meaning helmsman or pilot. Kubernetes itu artinya pilot. Kenapa gambarnya nahkoda gini apa? Petiran kapal. Karena Kubernetes itu artinya pilot nahkoda. Nah, kita biasa nyebut Kubernetes itu K8S. K8S adalah singkatan dari huruf K sampai dengan S itu ada 8. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Ada 8 huruf. Nah, itu fun fact aja sedikit. Karena tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenalan dulu. Nah, awalnya Kubernetes itu punyanya Google. Dia di tahun 2014 itu masih punya Google. Tapi di 2015 Kubernetes itu dihibahin, dikasih ke CNCF. CNCF itu komunitasnya Cloud Native Something Foundation gitu. Itu yang open source terbesar. Nah, salah satunya yang open source terbesar itu Kubernetes. Awalnya Kubernetes itu punya Google, terus dihibahin ke CNCF. Gitu. Jadi Kubernetes udah full gratis untuk Kubernetes ya. Karena banyak Kubernetes yang sebenarnya nggak gratis, tapi di dalamnya Kubernetes kayak misalnya punyanya Google sendiri GKE, Google Kubernetes Engine, punyanya Microsoft ada Azure Kubernetes System AKS, Alibaba pun punya Kubernetes sendiri KKS, tuh Nutanix pun punya NKE, gitu. Kalau teman-teman mau full gratis Kubernetes, teman-teman bisa install sendiri. Nanti kita coba. Oke. Dari penjelasan Kubernetes yang singkat ini ada yang mau ditanyain nggak? Saya tuh bingung apa sih, kenapa sih gitu? Bla 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 mungkin. Tanya aja nggak apa-apa. Aku menjawab kok. Semoga menjawab. Maksudnya. Oke. Oke, kalau nggak ada nggak? Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, next. Nah, ini mulai agak teknis sedikit nih. Tadi kita fun fact tuh fun fact. Kita dari tadi senang-senang terus tuh. Sekarang kita mulai agak teknis sedikit gitu. Nah, Kubernetes tuh komponen singkatnya tuh kayak gini. Ini komponen singkat. Di sini ada Cloud Provider API, ada CCM, ada CM, ada API, ada etcd, ada scheduler di dalam control plan. Gitu. Nah, di sini ada garis-garis nih, artinya mereka terhubung dengan node. Di dalam node ada kubelet, ada kproxy, kubeproxy. Nah, di Kubernetes biasanya menggunakan kata-kata kube ya depannya. Kubelet, kubeproxy, kube scheduler, kube API server. Tuh. Nah, ini apa sih penjelasannya? Ini agak sedikit ribet penjelasannya. Pertama, ada kube API server. Kube API server is a component of Kubernetes control plan that exposes the Kubernetes API. The API server is the front end for the Kubernetes control plan. Nah, Kube API server ini adalah sebuah API untuk si control plan berhubungan dengan semuanya. Makanya semua garis ini menuju ke API. Berhubungan tuh maksudnya berhubungan internal ya di dalam Kubernetes cluster. Ini coklat itu Kubernetes, abu-abu ini Kubernetes cluster. Di dalam Kubernetes cluster ada control plan, di dalamnya ada komponen, terus komponennya berhubungan dengan node yang jadi satu cluster gini. Nah, API ini dia bertugas buat ngobrol dengan CCM, dengan CM, dengan etcd, dengan scheduler, atau dengan node lain. Ngobrolnya bukan sama node-nya sih, sama kubeletnya dan kube proxy-nya gitu.
Itu Kube API server. Ada etcd. etcd consistent and highly available key value store used as Kubernetes baking store for all cluster data. Jadi sebenarnya semua sistem tuh ada etcd-nya. Mostly ya. Semua sistem tuh maksudnya sistem semua mesin, semua server gitu. Itu ada etcd-nya. Nah, salah satunya Kubernetes. etcd itu apa sih? etcd itu tempat buat nyimpen semisalnya kita punya sertifikat gitu. Sertifikat yang dimaksud kayak sertifikat SSL gitu. Itu harus disimpan di etcd. Sertifikat untuk mengenali antar node itu disimpan di etcd. Sertifikat kalau bahwa deklarasi control plan tuh di node ini loh, itu disimpan di etcd. Gitu. Nah, kenapa dia jadi penyimpanan sendiri? In case suatu hari control plan-nya mati, terus kita mau bikin control plan baru, kita tinggal connect ke etcd dan declare aja ini etcd, ini control plan. Nanti etcd bakal otomatis import data-data control plan yang lama ke dalam situ, dan mereka node 1, node 2, node 3 bakal bisa mengenali control plan yang baru. Gitu. Next ada Kubes Scheduler Control Plan. Kubes Scheduler Control. Kubes Scheduler control plan component that watches for newly created pods with no assigned node and selects a node for them run on. Jadi gini, kita back. Nah, scheduler. Ini kan scheduler. Jadi ketika kita mau masukin aplikasi ke dalam Kubernetes cluster, sebenarnya kita nggak tahu nih, kita nggak harus tahu nih, aplikasi kita tuh jalannya di mana sih? Di atas VM control plan kah? Di atas node yang ini kah? Di atas node yang ini kah? Node yang ini kah? Itu nggak perlu tahu. Kita tinggal bilang ke Kubernetes cluster, oh gue punya aplikasi nih, jalanin dong di atas elu gitu, di atas kamu gitu. Nah, nanti scheduler bertanggung jawab, oh node ini, VM yang di node 1 ini, dia lagi kecil nih resource-nya, jalanin aja di situ. Gitu. Itu scheduler yang ngatur. Pas jalanin, dia ngobrol sama API. API bakal berhubungan dengan Kubernetes API server, ngambil datanya, oh node 2 lebih kecil nih penggunaan CPU-nya, ya udah jalanin aja di situ. Tuh. Itu semua diatur otomatis sama control plan. Oke. Kube Controller Manager. Setiap controller itu punya proses buat nih controller manager. Di sini nggak ada gambar ya. Kube Controller Manager itu dia buat apa namanya? It's a separated process but to reduce complexity, they are all compiled into a single binary and run in a single process. Sama sih sebenarnya sama Kube Scheduler ini, Kube Controller itu. Cuma Kube Controller ini ada di setiap node. Tuh. Ngerti nggak maksudnya bedanya? Nggak ada. Oke. Next. Kubelet. Kubelet itu sebuah agent yang jalan di setiap node buat make sure kalau kontainer itu jalan di kontainer running in a pod gitu. Jadi ketika kita punya aplikasi kan sudah dibungkus dengan kontainer. Kita kalau di Docker kita bisa ngecek nih Dockernya jalan apa enggak, Docker PS gitu misalnya. Kontainernya jalan apa enggak, Docker PS gitu misalnya kayak kemarin. Nah, di sini kalau kita ngeceknya nggak bisa pakai Docker PS. Yang ngecek itu adalah Kubelet. Oh, dia jalan nih podsnya nih, kontainernya nih. Dia bisa expose ke IP berapa, dia bisa expose, dia bisa berhubungan dengan siapa gitu. Nah, itu Kubelet. Dia sebuah agent. Itu kita bikin Kubernetes itu udah pasti ada. Kube Proxy. Kube Proxy is a network proxy that runs on its node on your cluster, implementing part of the Kubernetes service concept. Nah, kita kan tadi berhubungan pakai Kube API server ya. Tapi kan Kube API server itu ada di control plan. Itu lebih ke kayak gateway-nya lah semuanya. Tapi di setiap node tuh kita punya Kube Proxy. Nah, Kube Proxy ini selain bertanggung jawab dengan ngirim sinyal ke Kube API server, dia juga jalur berhubungannya aplikasi kita ke dunia luar. Semisal kita mau akses aplikasi itu pasti lewat Kube Proxy. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Mas.
Ya, gimana? Tadi kan setiap kontainer tuh dijalanin di podnya ya, Mas. Setiap kontainer dijalanin di pods, ya betul. Terus kan tadi ada scheduler tuh yang mengatur pod ini jalan di node ini. Berarti setiap pod itu nggak harus jalan di node 1, misalkan. Bisa aja jalan di node 2, 3. Bisa. Nah, Bagaimana, misal Mas? kalau betul. Bisa jadi jalan di node mana aja, kecuali di control plane ya. Kalau di control plane dia nggak bisa, kecuali control plane-nya dibikin apa namanya? Iya, ada lupa saya namanya. Tapi control plane bisa buat jalanin kontainer juga. Tapi by default control plane tuh sebaiknya nggak buat jalanin proses gitu. Nah, tadi pertanyaan Masnya, berarti Kubis Scheduler-nya bisa naruh aplikasi pods itu di node berapa aja kan? Bisa. Even dia satu aplikasi ya. Kayak yang tadi kita aplikasi absen itu kan ada 3 nih. Bisa jadi mereka jalan di node 1 ada 1, node 2 ada 1, node 3 ada 1 gitu. Itu udah diatur semua sama scheduler. Kalau kita deploy aplikasi zaman dulu kan, oh ya udah di VM ini aja deploy-nya gitu. Tapi ketika VM ini udah penuh, oh ya udah di VM ini aja pindah gitu. Kalau di Kubernetes cluster itu udah diatur semua sama scheduler. Gitu. Oke, Mas. Menjawab nggak, Mas? Iya, Mas. Tapi dia kan tadi nge-replicate ya, Mas. Berarti bisa Ya. pindah-pindah dong, podnya nggak harus di node 1 Bisa. atau di Bisa. node 2, pindah-pindah. Bisa pindah-pindah. Itu diatur semua sama scheduler. Jadi kita nggak perlu ngatur itu. Tapi secara di balik layarnya seperti itu. Dia bisa pindah-pindah. Mau di node 1 ada 2, di node 2 ada 1 gitu. Di node 3 nggak ada, itu gimana scheduler ngaturnya. Biasanya dia ngaturnya ngelihat dulu nih dari kesehatan si node-nya ini, VM-nya. Misalnya node-nya udah mulai agak capek nih, CPU-nya udah tinggi atau memorinya udah tinggi. Itu udah mulai agak capek. Nah, itu bisa pindah dia ketika dia ada restart misalnya. Oke, Mas, ya, Mas. Nah, kalau mau dibalik, ini kan schedulernya nih, ngatur ada di mana. Tapi kalau kita mau balik, kita yang mau ada di mana nih? Misalnya, saya mau aplikasi absen nomor 1, cuma boleh ada di node A, ini di node 1 ini. Kita harus setting itu, kita harus mendeklarasikan itu. Supaya dia cuma boleh jalan di node ini, nggak boleh di node lain. Soalnya di beberapa case, ini kan node ini misalnya kita analogin VM ya node-nya. Di node 1 ini dia boleh connect internet, di node 2 dan node 3 ini nggak boleh connect internet. Sedangkan aplikasi yang kita butuhin itu butuh connect internet. Kalau scheduler yang atur kan bisa aja dia ada di node 1, node 2, node 3. Tapi kan yang ada internet cuma node 1 dong. Nah, bisa aja kita harus deklarasi bahwa aplikasi yang butuh internet ini harus jalan di node 1. Gitu. Jadi kebalikannya, kita harus deklarasi itu kalau kita mau custom ada di mana. Tapi kalau kita nggak deklarasi itu, by default scheduler akan mengatur dia ada di mana. Oke. Next, ada yang mau bertanya lagi? Oh. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Tejo yang sedang belajar Kubernetes pun kebingungan. Tejo pun menelpon temannya yang bernama Argo, bertanya, apa itu node, apa itu pod, apa itu service, apa itu namespace, apa itu config map, apa itu secret. Bisa nggak sih jelasin sampai komponen paling kecil yang ada di Kubernetes? Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan simple ya. Simple, sekarang agak sedikit lumayan banyak komponennya. Kita fokus ke kursor. Ada lasernya nggak sih? Kelihatan kan ya lasernya? Oke. Nah, tadi kan ada nih etcd. Etcd kan, ada yang ingat nggak di sini etcd tadi gunanya apa? Bukan kayak SSL gitu, Mas. Kenapa? Sertifikat. Ya, Simpan betul. sertifikat. Betul. Untuk menyimpan kayak gampangnya menyimpan konfigurasinya Kubernetes gitu. Nah, etcd ini
bisa bikin cluster juga. Kenapa etcd ada clusternya? In case leadernya mati, dia bisa ngambil replika gitu. Karena event Kubernetes-nya jalan normal, ketika etcd-nya mati, mereka semua nggak akan mati karena semua sertifikat itu butuh diverifikasi di etcd. Jadi etcd ini penting. Tapi kita bisa kok bikin etcd jadi ada di dalam control plane. Gitu. Cuma baiknya dipisah karena in case control plane-nya mati, meskipun ada 2 control plane yang load balancing jadi satu, nanti dia bakal bingung verifikasi sertifikatnya itu kemana gitu. Oke. etcd ini REPL maksudnya replika ya. Nah, alurnya developer misalnya ngambil API ini akses ke Kubernetes, masuk ke Kubernetes API server kan, dia mau berhubungan kan, semuanya kan lewat Kubernetes API server yang ada di control plane. Nah, ketika dia misalnya mau generate new certificate, misalnya renewal certificate, dia bakal berhubungan sama etcd. Tuh. Ketika dia mau deploy aplikasi, misalnya dia berhubungan sama scheduler, sama controller manager gitu. Oke. Sini master. Nah, masternya nih, dari master ke belakang nih, sebenarnya kita nggak harus tahu nih apa yang terjadi. Tuh. Selama mereka healthy, kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di belakangnya. Kalau kita mau breakdown lebih dalam lagi, sebenarnya mereka berhubungan nih, kubelet, kube proxy, kubelet, kube proxy di setiap workernya. Nah, di dalam workernya pun mereka ada berhubungan lagi sama deployment, sama PP, persistent volume, ada PVC, persistent volume claim, ada CM, config map, ada job, cron job. Mungkin cron job udah pernah dibahas ya di yang Linux di Linux pertama waktu itu. Ada DS, diamond set, ada RS itu replika set, ada STS, stateful set, ada services. Nah, kita bakal bahas hari ini, bakal kita lihat apa sih deploy dan services gitu. Itu 2 komponen paling penting di aplikasinya. Ada network policy. Nah, semua ini Kubernetes cluster. Kalau nggak ada netpol-nya, dia nggak akan bisa jalan. Netpol itu apa sih? Network policy itu buat mereka tuh berhubungannya tuh pakai apa sih di cluster ini? Kita banyak mungkin teman-teman kalau udah pernah pakai Kubernetes pernah dengar Flanel, Calico, gitu, atau yang baru Kalium, cuma belum keluar ya, belum pernah pakai sih saya juga Kalium yang paling baru. Ada di Kubernetes versi 1.29 kalau nggak salah. Tuh. Nah, di dalam ini mereka juga berhubungan sama pot 1, pot 2, pot 3. Tuh. Begitupun dengan worker 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sebanyak limitasinya tuh saya lupa berapa ada, tapi ada limitnya. Kalau nggak salah ribuan gitu, berapa node dalam satu cluster. Tuh. Sini ada mau ditanyain nggak sama dari teman-teman? Misalnya komponen ini gunanya apa, komponen ini gunanya apa gitu. Atau saya kecepatan ya? Oke, kalau nggak ada, kita next aja ya. Nah, tadi kan alasan Tejo kenapa memilih Kubernetes, karena Kubernetes populer kan. Kenapa sih Kubernetes dibilang populer? Yang pertama, portability. Kubernetes itu agnostik deh. Kubernetes itu agnostik, dia bisa jalan di mana aja. Kita bisa bikin Kubernetes di dalam on-premise, di dalam server kita sendiri, even di laptop kita sendiri pun kita bisa bikin Kubernetes cluster. Nanti kita coba. Di laptop saya udah ada, tapi mungkin besok kita coba. Nah, kita bisa jalanin di cloud, kayak yang tadi itu ada GKE, ada NKE, ada AKS. Nah, ataupun kita bisa jalanin keduanya. Kita punya 2 cluster di on-premise dan di cloud, dan kita load balance jadi satu. Jadi kita butuh traffic untuk orang akses dari luar secepat di cloud, tapi kita juga butuh data yang disimpan di on-premise kita dengan security
security yang kita bikin sendiri gitu. Misalnya kita harus menerapkan ISO something gitu. Nah, yang kedua, kenapa sih Kubernetes populer? Yang pasti komunitasnya. Kenapa sih penting komunitas itu? Nah, karena Kubernetes ini open source, ketika kita bingung, kita tuh nggak bisa nanya ke customer service lah gitu, istilahnya. Bisa kirim tiket ke yang bikin Kubernetes, CNCF. Tapi ya mungkin lama bakal dijawabnya dan mungkin itu bugs gitu. Atau mungkin nggak dijawab sama sekali, karena udah ada banyak dokumentasinya gitu. Nah, pentingnya komunitas yang lebar itu, yang luas itu, kita jadi bisa nanya ke komunitas. Semisal di GitHub, di GitHub, di Stack Overflow, itu banyak yang nanya tentang komunitas, tentang Kubernetes. Kalau teman-teman mengalami error, atau bukan error, misalnya salah gitu, typo, atau apa gitu. Nah, yang bikin Kubernetes populer adalah dia infrastruktur, tapi define-nya pakai YAML. Jadi apapun yang teman-teman lakuin di Kubernetes, ya udah pakai YAML gitu. Apapun misalnya kita generate sesuatu, di balik itu sebenarnya kita jalanin YAML, cuma lebih gampang aja gitu. Dan YAML itu teman-teman mungkin pernah pakai YAML. YAML kan kayak JSON ya, bisa gampang dibaca gitu. Yang terakhir extensibility. Nah, Kubernetes kan tadi udah banyak tuh komponennya. Dia ada pods, deployment, stateful set, secret, config map. Padahal itu semua tuh udah cukup banget. Tapi kalau teman-teman mau custom lagi nih yang sesuai kepengenan teman-teman nih, itu kita bisa bikin sendiri pakai custom resource definition, CRD. Cuma CRD ini dia lumayan advance ya. Jadi di kelas ini kita nggak ada CRD. Itu lumayan advance karena teman-teman harus tahu behavior si Kubernetes itu sendiri sampai ke dalam engine-nya si Kubernetes gitu. Di sini misalnya engine-nya itu pakai Docker engine yang Unix gitu misalnya. Itu CRD. Dia advance. Oke. Tejo akhirnya mengerti tentang Kubernetes dan mengapa Kubernetes sangat populer. Tejo pun semakin tertarik dengan belajar Kubernetes. Ia bertanya apakah ada cara menginstal Kubernetes pada lingkungan belajar. Aku menjawab, ya kita akan ada bahas di materi selanjutnya. Tapi sebelum kita ke materi selanjutnya, ada pertanyaankah dari teman-teman? Ada yang mau bertanya? Saya Mas, Oh iya, tentang gimana? tentang komponen Kubernetes tadi Mas, saya pernah baca ada yang namanya komponen apa itu namanya? Ingress itu Mas. Itu Oh Ingress iya. itu sebenarnya gimana tuh Mas? Nah, nanti di hari keberapa ya, kita bahas itu sih Mas. Ingress itu sebenarnya bukan komponen Kubernetes Mas, tapi add-ons. Add-ons Oh, tuh ya optional makanya. Gitu. oke Mas. Tanpa Ingress pun kita bisa pakai Kubernetes. Gitu. Ingress itu Oke Mas. sebuah add-ons buat komunikasi. Nanti di hari, saya lupa jadwalnya, kita bakal bahas Ingress juga salah satunya. Oke Mas ya. Oke. Ingress. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, teman-teman semuanya, apa ada yang ingin ditanyain lagi? Masih ada sekitar setengah jam apabila teman-teman ada yang pengen diskusi lagi nih. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Tadi kan saya bilang mau bahas deployment dan services. Gitu. Nah, sebelum sampai situ, sebelum kita bahas deployment dan services, kita kan harus punya dulu Kubernetes-nya ya. Nah, gimana sih cara kita belajar Kubernetes? Kita punya Kubernetes sendiri. Di sini nanti bakal ada banyak caranya. Oke, ini ada Kubernetes nih. Ini yang kiri itu enterprise, yang kanan itu buat lingkungan belajar doang ya, nggak boleh buat production. Minikube itu Kubernetes yang ada di laptop kita. Maksudnya Kubernetes yang ada di laptop kita gimana tuh?
kita install Kubernetes di laptop kita dengan bantuan Docker Engine. Tuh. Docker Engine. Cuma minusnya komputernya jadi agak berat gitu, karena resource-nya kepake Minikube, tapi nggak boleh dinyalain terus-terusan, karena laptop kita pasti mati kan, dan sayang juga resource-nya. Tuh. Kalau mau nggak sayang resource, kita bisa misalnya sewa VPS, Virtual Private Server gitu. Saya dulu belajar Kubernetes itu saya sewa VPS, saya installin Kubernetes di situ. Nah, yang kedua ada KIND, Kubernetes in Docker. Nah, tadi kan banyak tuh Kubernetes tuh ada control plane, ada node 1, node 2. Nah, kan kalau yang kita bayangin berarti kita butuh 3 VM kan, control plane, node 1, node 2 gitu. Tapi kita cuma punya satu laptop nih. Tuh, bisa kita jalanin KIND, Kubernetes in Docker. Jadi kontainernya kita jalanin kontainer Kubernetes control plane, kita jalanin kontainer node 1, kita jalanin kontainer node 2. Nanti di dalam Kubernetes di dalam itu dia bakal jadi satu cluster. Nah, di dalamnya itu bakal jalanin lagi tuh kontainernya gitu. Kontainer aplikasi teman-teman gitu. Cuma balik lagi KIND nggak boleh buat production. Itu cuma boleh buat ngulik aja kalau pengen tahu cara pakai Ingress gimana gitu misalnya kayak tadi. Pengen tahu cara pakai Prometheus gimana gitu. Ada lagi K3S. K3S ini lumayan populer, cuma saya sendiri belum pernah pakai. Tapi K3S ini boleh buat ini sih, boleh buat production sih. Boleh buat production. Cuma saya sendiri biasanya pakai K8S Vanilla. Kubernetes Vanilla. Nah, Kubernetes Vanilla itu yang paling mirip Kubernetes gitu. Kan Kubernetes itu ada banyak ya. Kita lumayan susah lah kalau kita mau hafalin semua materi Kubernetes itu, semua tentang Kubernetes itu agak susah lah. Nah, salah satu saran dari saya, kalau teman-teman mau mendalami Kubernetes, jangan dihafal, tapi diingat-ingat aja keywordnya. Misalnya pod Kubernetes gitu. Kita langsung nyari tanpa menghafal, ya udah kita baca ulang lagi aja nggak apa-apa. Tuh, cara bikin pods gimana. Dan di sini dokumentasinya udah lengkap. Tuh, maksudnya dokumentasi Kubernetesnya lumayan lengkap dan gampang dibaca. Tuh. Atau teman-teman mau belajar dari sini pun bisa. Nanti ada learning pad-nya. Atau mau studi kasusnya nih dari booking.com, dari Babylon gitu. Adidas, gimana sih cara perusahaan kayak Adidas pakai Kubernetes untuk menyelesaikan masalahnya? Itu udah ada semua di sini dan gratis dibaca. Tuh. Oke. Nah, tadi apa? K8S Vanilla. Nah, jadi kita bisa bikin Kubernetes K8S Vanilla itu pakai Kube ADM. Dan itu resmi dari Kubernetes ya. Jadi ini paling menyerupai Kubernetes manapun, bukan paling menyerupai, tapi ini emang benar Kubernetes sih. Nah, di sini ada versi bahasa Indonesia. Tadi kayak yang saya bilang, meskipun teman-teman nggak bisa ngoding, tapi mau jadi kontributor Kubernetes itu bisa. Salah satunya ya ini, translate dokumentasinya Kubernetes jadi bahasa Indonesia. Aslinya Kubernetes aslinya pakai bahasa Inggris. Tapi ada kontributor dari Indonesia yang nulis pakai bahasa Indonesia gitu. Oke, nah di sini teman-teman boleh coba install Kube ADM di VM teman-teman kalau mau coba Kubernetes. Sini lengkap dan beneran works gitu, nggak yang tipu-tipu karena ini Kubernetes resmi ya. Maksudnya dokumentasi resmi. Kan banyak website yang tipu-tipu, dicoba nggak bisa nih ternyata gitu. Kalau ini udah pasti bisa gitu, dan gampang dibaca sih. Kayak ada persiapannya, tuh pembelajaran. Nah, oke. Nah, nanti setelah teman-teman bikin Kubernetes ini nih, salah satunya misalnya K8S Vanilla, teman-teman belum bisa pakai Kubernetesnya, karena teman-teman butuh toolsnya. Tools yang wajib itu yang sebelah kiri, cuma satu, kubectl. Nah, kenapa dia wajib? Dia itu sebuah binary yang buat ngobrol sama Kubernetes gitu, pakai kubectl. Nanti kita coba.
habis ini kita coba di laptop saya. Nanti teman-teman boleh lihat gimana sih cara kubectl bekerja gitu. Nah, selain tools kubectl yang wajib, ada lagi tools-tools lainnya seperti local repository. Mungkin teman-teman pas kemarin belajar container, teman-teman juga nge-push kan ya ke Docker IO, Docker Hub. Nah, Docker Hub itu kan ada di jauh nih, ada di mana nggak tahu. Itu online ya. Tapi gimana kalau teman-teman punya lingkungan yang nggak boleh kena internet gitu, alasan security. Teman-teman bisa bikin Docker Hub di dalam lokal server teman-teman. Salah satunya pakai misalnya ada Nexus, terus ada lainnya Nexus tuh apa banyak gitu. Ada JFrog Artifactory gitu lupa. Nah, terus ada Helm nih. Helm tuh dia lebih ke package manager. Helm Kubernetes package manager. Helm Kubernetes. Nah, misalnya kalau teman-teman di sini ada yang pakai MacBook itu sama kayak Brew. Kalau Brew kita install Brew itu kan ada di laptop kita. Kalau di Windows tuh ada Chocolately. Nah, Chocolately kita misalnya mau Chocolately install something gitu. Sama Helm juga kayak gitu. Cuma Helm itu untuk Kubernetes. Gitu. Ada Docker opsional karena kita butuh ini kan, butuh nge-build aplikasi kita menjadi kontainer. Gitu. Ada customize sih lebih kayak ke prettier sih dia. Dia bisa menggabungkan semua resource Kubernetes jadi satu. Jadi cuma jadi satu binary aja, customize. Oke, kita praktik bersama Argo. Oke. Oke, nah sini. Tadi kan yang saya bilang kubectl itu penting kan? kubectl. Nah, sini kita bisa. Oh ya, ini saya punya cluster saya sendiri ya. kubectl itu banyak dokumentasinya gampang di sini. Kayak kubectl, create, expose, dan mostly pakai bahasa Inggris. Jadi kita gampang gitu, masih bahasa manusia bukan bahasa mesin gitu ya. Misalnya kita mau ngecek nih cluster kita mau ngecek cluster kita kubectl cluster get cluster ada kubectl cluster info ini. Nah, kita punya cluster nih, Kubernetes-nya jalan di sini. Ada namanya komponen core DNS, cuma core DNS itu salah satu komponennya dari kubeproxy. Tuh. Kalau mau lihat kubectl get ini nih, kubectl kan nama binary-nya. Get itu buat kita ngambil sesuatu. kubectl get nodes. Misalnya kita mau lihat ngambil info nodes-nya nih. Nah, sini lihat. Namanya punya R&D buat sebagai master punya R&D bla bla bla, sebagai worker punya R&D bla bla bla. Terus satu roles-nya adalah control plane master. Nah, yang ini node dan node. Ini ada versinya. Kalau mau kurang lengkap, ini IP berapa sih R&D master 0 tuh misalnya. Kita bisa kubectl get node min o white gitu. Ya ini ya nggak rapi. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, di sini namanya punya R&D, dia ada runtime-nya. Kubernetes itu butuh runtime. Runtime itu apa gunanya? Gunanya menjalankan pods teman-teman. Kayak misalnya teman-teman jalanin Docker container, runtime-nya berarti Docker. Nah, di sini kontennya container D. Nah, semenjak Kubernetes versi 1.23, itu Kubernetes udah nggak support kontainer runtime Docker. Karena Docker udah punya Kubernetes sendiri, namanya Docker Swarm. Jadi mereka udah nggak nyatu lagi, udah nggak boleh gitu. Docker pakai punyanya sendiri, makanya kebanyakan versi-versi baru nih kayak 1.25 itu makanya Container atau CRI-IO, Trio. Sini ada nih, nodes-nya
OS-nya apa, Linux gitu. Ada versi kernelnya juga, IP-nya berapa gitu. Umurnya berapa. Umur. Kapan dibuatnya maksudnya. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita jauh? Tentang kubectl, tentang tools penting ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya Mas, Ya. Ini gimana? jadi saya pernah coba Mas ada 2 cluster gitu, pakai yang laptop jelek sih, dua gitu jadiin cluster, terus saya pasang di rumah kan. Nah, setiap mati listrik itu tuh pas dinyalain lagi itu nggak bisa masuk ke kubectl-nya Mas, kenapa ya? Oh, Jadi ya saya harus install ulang dari awal lagi. itu masnya installnya apa? Pakai kubeadm? Ya, ya Mas, Pas mati listrik, yang dia nggak ngikutin bisa masuk ke kube. Oh ya, pas ya install masuk. mati listrik nggak bisa connect lagi. Connect-nya tuh Hmm. berarti ini kayak gini misalnya. Kayak gini misalnya. Gini. Ini nggak bisa connect kayak gini berarti. Iya Mas. Nah, itu berarti ininya Mas, kube config. Nah, jadi ini kita balik lagi ke slide ya. Nah, nggak ada. Nah, ini user kan menggunakan kubectl. Gimana sih cara kubectl-nya ini connect ke kube API server? Nah, dia pakai kube config. Kube config tuh isinya apa? Kube config tuh isinya konfigurasi saya sertifikat buat allow dong, allow ini dong, allow gue boleh masuk ke server lu dong, boleh setting gitu misalnya. Kayak izinnya, isinya sertifikat sih. Nah, itu harus diimport lagi sih. Tinggal diimport sih. Nah, ini isinya misalnya. Oh, Nah, dia ada tokennya nih. Token buat masuknya. Authorization-nya. Nah, certificate authority data. Semua Kubernetes pasti punya ini dan disimpan di etcd. Itu gimana cara kita connect ke sana. Tuh. Dan berarti ini harus pasti ada bikin di token baru Mas. cluster. Nggak perlu, tinggal ngambil dari klasternya aja Mas. Ini. Dia ada, coba. Oh, oke. Soalnya config. Nah, tinggal ngambil di sini. Config. Di master. Kalau masnya nggak punya etcd di master berarti. Nah, Iya. tinggal ngambil aja sih. Tuh. Ambil terus ditaruh atau diimport ulang atau di backup dulu biasanya. Oke. Ya, Mas. Menjawab Mas? Ya Mas, sangat menjawab Mas. Selama ini soalnya saya bikin cluster baru terus Mas. Oke. Mati listrik bikin baru. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, ini kan nggak bisa nih. Kita nggak bisa connect ke ininya, ke klasternya. Ya Mas. Nah, kita import ulang, export. Ini kalau di Mac atau di Linux ya, kayak gini. Kalau di Windows tuh harus dimasukin ke dalam .cube sama kan ya, di .cube-nya terus diganti config ya, jadi config gitu. Ini kebetulan saya di cloud aja, servernya nggak di ini, soal dari laptop saya. Nah, ini saya punya tips buat teman-teman kalau teman-teman mau coba
kubectl, kan kubectl ini panjang ya. Teman-teman bisa pakai ini alias k sama dengan kubectl. Nah, ketika teman-teman nulis k, itu jadi sama aja kayak teman-teman nulis kubectl, get notes. Itu tips. Karena kalau teman-teman nanti kedepannya bakal mendalami Kubernetes dan ambil sertifikasi Kubernetes, mostly komennya udah kayak gini, cuma pakai huruf K. Ini tips aja sih, dan lebih cepat juga pengerjaannya. Oke. Nah, tadi kita mau bahas tentang apa namanya, deployment ya, deploy dan services. Jadi deploy sama services tuh apa sih? Besok di hari kedua kita bahas yang detailnya. Sekarang teman-teman lihat dulu aja gimana. Get. Dan tadi Tejo juga nanya kan namespace itu apa? kubectl get namespace. Nah, namespace itu sebenarnya lebih ke ini sih, pengelompokan sih. Jadi misalnya teman-teman punya project namanya training nih, namanya training. Nah, di dalam training ini nanti isinya cuma project training itu. Kalau teman-teman punya project lagi namanya aplikasi absen, kubectl create namespace aplikasi absen. kubectl get namespace. Nah, teman-teman punya aplikasi namanya aplikasi absen nih. Saya baru bikin 5 detik yang lalu. Statusnya aktif. Nah, kita mau lihat nih, resource kubectl get all min n min namespace aplikasi absen. Salah. Nah, kita nggak punya resource nih aplikasi absen. Ya udah, kita mau isi aplikasi absen ini dengan aplikasi kita. Nah, saya di sini punya aplikasi yang udah saya bikin. Nah, di aplikasi ini kelihatan ya. Nah, di aplikasi ini saya udah define nih deployment buat bikin pods-nya sama services-nya. Apa sih bedanya? Pods itu kita nyimpen aplikasinya di source code-nya. Services itu gimana cara kita bilang ke kube proxy, cara kita ngakses ke pod lewat ini loh gitu. Kita akses ke aplikasi yang di dalam pods ini lewatnya sini loh. Itu kita define aplikasi. Isinya gimana? Kalau kita buka nih misalnya yang aplikasinya. Nah, di sini API version itu deklaratif statement ya, itu dari Kubernetes dan nggak boleh sembarangan. Ini ada semua di dokumentasinya Kubernetes dan beda-beda nih versionnya. Itu agak susah dihafal, jadi teman-teman lebih baik baca ini sebelum deploy. Biasanya itu buat CRD sih yang susah. Kubernetes API version. Nah, sini. Nah, teman-teman, ini kan Kubernetes tuh gede banget ya. Maksudnya banyak banget. Kalau teman-teman pelajarin semua kan agak susah ya. Teman-teman cukup tahu keywordnya aja buat nge-search. Kita mau tahu nih API version. Ya udah cari aja Kubernetes API version. Nanti udah pasti muncul di situ. Di dokumentasinya Kubernetes dan pasti ada. Tuh. Nah. Jadi ada kegunaan apps v1, API registration K8s v1, API registration K8s IO, API versinya v1. Nah, itu ada, tinggal dicari aja. Nah, kebetulan pods itu apps v1 gitu, gampangnya. Sebenarnya banyak template-template ini kalau kita mau nyari. Nanti selebihnya tinggal copy paste aja dengan yang udah ada gitu, sesuai sama environment pekerjaan teman-teman atau yang teman-teman mau pelajarin gitu. Nah, di sini kita bikin namanya apa nih nama aplikasinya, spek aplikasinya gimana,
Kita bikin replikanya berapa? 1. Selektornya match label, app. Match labelnya apa? My app. Ini penting untuk metadata nanti. Tuh. Template, nah metadatanya my app, label, spek, kontainernya, name-nya apa. Kita ngambil dari mana nih image-nya? Di sini kita ngambil kayak image engine X. Nah, di sini ngambilnya dari mana? Nah, cuma nulis engine X gini. Nanti ini sama aja komennya kayak docker pull engine X. Kan kalau kemarin kita belajar kontainer docker, kalau kita nulis docker pull engine X, dia bakal ngecek kan ke repository kita ada nggak nih docker pull engine X. Nah, tapi di sini Kubernetes kan nggak punya repository, dia akan selalu nge-pull. Nah, dia akan selalu nge-pull, makanya di sini tadi saya bilang ada local repository. Bikinlah satu VM namanya VM misalnya gflag artifact gitu, misalnya gflog artifact, kita nge-pull dari situ. Jadi Kubernetesnya nge-pull dari situ, nggak dari sana, nggak dari si Docker IO. Karena Docker IO pun ada limitnya kalau nggak enterprise gitu. Bikin kayak misalnya local repository ada Nexus OSS gitu, salah satunya Nexus repository. Kita bikin ini di lokal itu bisa. Jadi Docker si Kubernetes nge-pull-nya dari sini. Nah, gimana kalau dari sini nggak ada? Nah, si Sonatype ini bakal nge-pull dari Docker. Docker nge-pull, ditaruh di Sonatype. Docker akan nge-pull selalu dari Sonatype. Kubernetes akan selalu nge-pull dari Sonatype ini. Dari Nexus, gitu. Salah satunya. Banyak kok ini tools repository, local repository. Oke. Artinya kita pakai engine X ini. Tuh. Oke, next-nya ada SVC. Public GTL atau LS ada service kan, kita get service. Oh ya, mau nanya teman-teman sebelumnya udah ikut ini kan ya training Linux ya, jadi nggak perlu ini ya, udah tahu kan ya komen-komen standar ini ya, komen-komen dasar gitu. Nah, services tuh buat ngasih tahu ke si Docker si Kube proxy, kalau mau akses ini engine X lewatnya sini loh. Engine X-nya kan engine X by default dia port 80 ya. Nah, di sini ada port dan target port. Port dan target port ini apa nih maksudnya? Port itu gimana kita ngakses si services, target port adalah si services ke dalam aplikasi gitu. Sama konsepnya kayak di Docker kemarin. Port itu kita ngakses ke services, target port adalah services ngakses ke aplikasi. Tuh. Nah, get. Nah, Kubernetes tuh bisa disingkat-singkat ya. Kayak name space. Gini kan kepanjangan nih. Bisa kita singkat ke get ns gitu. Nah, masuk kayak ke get pod gini. Kan panjang nih 3 huruf. Kita bisa ke get po. Mempersingkat waktu. Oke, fun fact aja sih itu. Nah, kita tadi mau deploy, anggap aja aplikasi simple tadi itu aplikasi absen ya. Nanti di akhir dari training kita di hari akhir, kita bakal bikin satu aplikasi yang beneran. Nanti source code-nya saya kasih ke get ns. Nah, kita mau ke aplikasi absen kan ya. Nah, gimana caranya? Ke apply itu maksudnya lempar dong jalanin dong aplikasi saya di Kubernetes gitu. Minf ini buat apa? Files, untuk files. Jadi kita harus define nih filesnya yang mana. Ada selain minf ada min customization. Jadi yang kita deploy itu customization, nanti customization-nya nge-build jadi satu binary. Cuma karena di sini kita nggak punya customization, kita pakai file. Dan customization sifatnya add-on, saya boleh iya, boleh enggak gitu. Kita apply minf. Nah, kita deploy aplikasinya dulu nih misalnya. Pod YAML. Nah, kita mau deploy, kalau kita langsung enter, dia bakal masuk ke namespace default. Gitu. Nah, kita kan mau masukin ke dalam grup aplikasi absen nih, namespace aplikasi absen. Kita define min n
Maksudnya min n itu sama kayak min namespace gini. Cuma lebih singkat aja. Min n nama namespace-nya aplikasi absen. Nah, kalau kayak gini udah nih, udah ke deploy nih. Gimana cara ngeceknya? kubectl get po min n aplikasi absen ini. Nah, dia udah nih jalan nih, satu pods running. Tuh. Tapi servisnya belum ada nih, get svc min n aplikasi absen. Nah, nggak ada nih, no resource found in aplikasi absen. Resource apa? SVC. Oh, sorry, ini disingkat service. Kita harusnya nulisnya get service gini. Cuma Kubernetes lagi-lagi emang membantu, jadi kita cukup nulis SVC aja. Gitu. Oke. Nah, kita deploy lagi. Ada yang tahu nggak komen deploy servicesnya gimana? Ayo, yang tahu mungkin dikasih hadiah sama Mbak Sarah. Mungkin ya. Kalau enggak ya udah. Ada yang tahu caranya? Apply min f service apa tadi? Apply min f. Service.yml. Ini. Service.yml. Gini. Nama namespace-nya. Oke. Oke. Nah, betul. Oke, tadi siapa, Mas? Ya, terima kasih telah membantu. Oke, kalau kita lihat lagi ke get svc min n aplikasi absen. Nah, dia ada nih aplikasi my app, cluster IP-nya berapa, external IP-nya kita nggak define, portnya 80 gitu. Terus bisa dong, berarti kalau udah ada cluster IP, udah ada ports, bisa dong kita ngakses ke my app development ini. Oh, belum tentu, nggak bisa. Tentu belum bisa. Gitu. Kecuali laptop saya ada di dalam Kubernetes, baru bisa. Tapi kan di sini laptop saya di luar Kubernetes nih. Nah, kita salah satu aksesnya tadi yang seperti Mas Apriden tanya ya, Ingress. Itu salah satu cara ngakses aplikasi. Nah, tapi kan Ingress itu add-ons ya. Nah, ada nggak sih bawaan dari Kubernetes? Ada. Ini. Kita punya komen namanya kubectl edit. Jadi kita ngedit services YAML yang sudah di-deploy di dalam si aplikasi ini, di dalam si Kubernetes cluster ini. Edit. Kita mau edit apa? Edit pod kah? Edit deployment kah? Gitu atau nah sebetulnya yang kita mau edit kan services ya. SVC. Nama servicesnya min n aplikasi absen. Ini. Nah, dia bakal buka V. V itu IDE di Linux. Nah, kenapa kita nggak bisa buka? Nggak apa-apa, kita nggak bisa jalanin si aplikasi yang ada di pod tadi. Padahal kan udah ada nih, udah ada cluster IP, udah ada portnya berapa. Karena ini cluster IP. Sedangkan cluster IP itu dipakai buat internal si Kubernetes-nya berhubungan. Misalnya dari node 1 berhubungan ke node 2, itu via cluster IP. Tuh. Dan kita tuh nggak bisa gitu ngatur. Bisa tuh masuk ke cluster IP karena kita punya IP sendiri kan, kita beda. Kita harus expose si Kubernetes-nya gitu. Di IP-nya. Nah, salah satu caranya adalah pakai node port gini. Kita save. Nah, di edit nih. Kalau kita lihat lagi ke get svc, dia ada port baru nih. Ini kita bisa akses lewat port 30803. Nanti port ini akan di forward ke port 80. Nah, port 80 kan tadi kalau kita yang baca ininya atasnya, port 80 bakal di forward ke target port 80. Berarti kita ke services 80, dari services masuk ke my app deployment di port 80. Which is 80 itu defaultnya si Nginx gitu. Nah, terus IP-nya yang mana? IP-nya ini. Enggak dong. Ini kan IP cluster IP.
Ya, kita harus tahu dulu IP-nya. Gampangnya kalau kita cuma punya satu master, berarti pakai IP masternya aja. Caranya gimana tadi? Get not min o write. Nah, saya punya IP di sini 145. Nah, kalau kita coba aplikasinya bisa apa enggak, pakai port yang tadi 30803. Nah, ini aplikasinya. Welcome to Nginx. Nanti di hari terakhir kita bakal coba edit aplikasinya, terus kita coba redeploy, kita coba semuanya tentang aplikasinya. Tapi aplikasinya nanti pakai Java kemungkinan, Java Spring Boot kemungkinan. Kalau enggak pakai HTML paling. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ke kecepatan atau kesusahan atau ternyata kompleks gitu gimana? Atau kesan-pesannya gitu gimana? Kita perkenalannya. Langsung open mic aja nggak apa-apa. Seru Mas. Ya, gimana? Oh, belum ada. Seru Mas. Oh, seru. Susah ya? Susah. Emang kalau awal-awal agak lumayan sulit sih. Banyak banget yang harus harus tahu gitu. Cuma nanti kalau udah sambil jalan mah enak-enak aja, seru mah. Kayak main game. Oke. Nah, tadi yang aplikasi absen ini kan udah ada nih. Get o min n aplikasi absen. Nah, kita kan punya pot satu nih. Salah. Nah, kita kan punya satu aplikasi nih. Tadi kan aplikasi absen tuh katanya di scale jadi 3 ya. Sorry. Nah, aplikasi absen tuh katanya di scale jadi 3. Nah, jadi 3 kan ya. Tapi ada rules-nya nih. Nah, ini nanti kita bahas rules-nya ini. Itu di hari ke berapa ya? Ada di flyer-nya kok. Nggak sekarang. Yang kita sekarang itu nyoba. Bisa nggak sih kita bikin 3 gitu? Dengan aplikasi yang sama. Bisa. Caranya kita edit. ls misalnya. Nah, kita edit pot-nya nih. Get v pot YAML. Nah, kan ada replikanya nih. Satu. Tapi ini nggak otomatis. Bisa kita bikin jadi 5. Ini nggak otomatis. Yang otomatis itu pakai namanya add-ons HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Nah, itu yang buat nulis rules-nya. Itu bukan add-on sih. Itu ada di Kubernetes langsung. Kita nggak perlu install. Tapi kita harus define dulu itu. Nanti dibahas. Nanti ada pembahasannya sendiri itu. Karena lumayan agak banyak kanan kirinya. Oke. Terus kan udah kita ganti nih potnya. Tapi kan kita gantinya baru yang di lokal laptop kita. Kita harus push ulang ke apply min f pot YAML min n aplikasi absen. Nah, di sini dia bakal configure. Kalau baru dia bakal create, kalau udah ada dia bakal configure. Kalau kita lihat get po min n aplikasi absen, kita running semua nih baru gitu. Dia bakal ada 5. Aplikasinya sama. Kalau kita coba yang pakai ini, Perl, nah services ini nanti bakal milih sendiri nih. Oh, ke pot yang ini aja, dia lebih kecil CPU-nya. Nah, tahunya dari mana? Misalnya kita mau ngecek nih, bisa pakai kubectl describe pods. Ini misalnya kita mau tahu pods yang ini, misalnya describe pod min n aplikasi absen. Tipe absen. Nah, kita bisa tahu nih. Penggunaannya. Enggak ada. Oh iya, ada CPU.
di di matrix itu harus dipakai matrix. Oh iya, kalau kita mau ini harus pakai matrix, lupa. Ini belum saya install matrix. Ada namanya QB matrix. QB matrix. Nah, kalau teman-teman install sendiri Kubernetes, usahain ini ada Kubernetes ya buat nanti dia bakal nampilin di sini penggunaannya podsnya misalnya satu pods ini berapa mega penggunaan CPU-nya gitu di Kubernetes-nya. Kalau saya belum install jadi belum ada. Nanti di praktek selanjutnya saya install dulu gitu. Add-ons-nya Kubernetes itu. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai sejauh ini. Nah, kalau container state sama container life cycle itu ini kita bisa pakai target event min n df aplikasi absen. Nah, dia state-nya apa nih? Dia lagi nge-pull. Nah, habis itu ganti nih state-nya dia udah pull. Terus kontennya lagi create, lagi start. Nanti teman-teman kalau sering pakai Kubernetes bakal nemu kayak error, kayak failed to pull container, ada juga yang pending. Kalau pending tuh biasanya ada depends. Misalnya pods A baru bisa jalan kalau pods B sudah jalan. Gitu. Kalau di Docker tuh depends on kalau nggak salah. Tuh, sama container state life cycle gitu. Jadi semakin teman-teman belajar Kubernetes semakin banyak yang harus tahu ya gitu. Jadi ini kayaknya udah jam 3. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita sudahi? Halo, ada yang mau ditanyain? Oh iya Mas, tadi kan ada namespace tuh Mas. Ya. Kalau misalkan kita deploy banyak aplikasi berbeda-beda di satu namespace yang sama tuh nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa, cuma nanti agak repot aja ngebedainnya. Paling Oh, ya misalnya aplikasi absen ini digabung sama aplikasi m-banking gitu. Terus sama-sama ada buat interface nih, misalnya interface namanya web app gitu. Dua-duanya sama-sama web app nih, nanti takutnya tuker gitu. Ini web app-nya m-banking atau web app-nya absen gitu. Nggak apa-apa, kalau secara fungsional nggak ada isu, cuma paling dari kitanya aja jadi nanti gojek gitu. Nggak ada isu sih Mas kalau itu. jadi bingung itu kita yang Iya, jadi bingung. jadi bingung kitanya. Apalagi kalau misalnya kita mau debugging nih, kayak kubectl get misalnya get po min a. Nah, kita mau debugging aplikasi absen ini kan ada 5 nih. Coba misalnya kita mau gabung sama, nah di training ini juga ada my app. Nah, misalnya demo mau kayak ini aja nih, kubectl get event min n aplikasi absen. Nah, sini kan banyak nih yang keluar jadi nyampur kan ya. Kalau saya bikin banking, nanti nyampur nih sama my app nih, my app deployment sama aplikasi absen gitu. Misalnya. Jadi bingung, jadi susah debuggingnya aja. Ya Mas. Jadi nggak best practice sih Mas. Gitu. Ada lagi mungkin dari teman-teman?
Baik, mungkin untuk hari ini dicukupkan dulu ya Mas Argo. Kayaknya pada anteng semua nih, dari tadi langsung nanya gitu ke Mas Argo. Hmm. Iya, alhamdulillah hari ini lebih interaktif ya. Dan insya Allah untuk 4 hari ke depan masih dengan materi yang sama, kita akan belajar Kubernetes. Tadi kalau nggak salah ada yang bilang seru nih katanya. Ya Mas Argo Iya. ya tadi. Ada yang bilang seru nih katanya belajar Seru nih Kubernetes. kayaknya. Udah siap berarti ya nanti full selama ntar 4 hari ke depan berarti harus terus Gimana ikutan ya? ya. Nah, nanti apalagi nih yang trainernya nih Mas Argo nih semangat banget tadi. Udah sampai jam 3 lebih nih. Iya, nggak kerasa, Mbak, Iya cepet nggak banget. kerasa ya. Lagi tadi langsung nanya ya, jadi enak gitu nanya. Jadi biasanya kalau kemarin-kemarin tuh Mas Argo yang pada nanya tuh di kolom chat gitu, jadi Oh, nggak kurang kelihatan ya? interaktif gitu. Iya, tapi ya alhamdulillah hari ini yang nanya eh, langsung open mic gitu ya, jadi bisa langsung diskusi juga nih sama Mas Argo gitu. Ya. Iya. Iya, jadi teman-teman makasih untuk partisipasinya hari ini. Besok kita ketemu lagi di hari kedua Kubernetes. Besok ada materi apa aja nih, Mas Argo di antaranya ngelanjutin hari ini? Ya, eh, ada ini sih. Besok kan tadi kita baru bahas deployment sedikit doang ya. Besok kita lebih kupas lagi deployment dan kita coba bikin dari scratch. Itu kan punya saya tadi. Saya juga cuma ngopi dari Kubernetes. Nah, besok kita bikin dari scratch, bikin sendiri gitu dengan aplikasi kita sendiri. Kalau teman-teman mau coba juga boleh. Oke, Ada deployment, ada stateful, ada replica set, segala macam. tadi juga udah ada yang nanyain tentang Inggris ya. Iya, udah masih jauh Mas. Inggris Udah masih sih ya, udah nggak sabar. di tanggal 27. Iya. Iya, oke. Kalau kayak gitu, terima kasih buat semuanya. Oh ya, aku harus send dulu link absennya untuk teman-teman semua isi absen hari ini ya. Udah aku kirim linknya, bisa langsung dibuka dan diisi, lalu dikirim. Nanti sambil aku tutup, nanti bakal aku belum close meetingnya, jadi teman-teman bisa sambil isi link absennya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Terima kasih juga Mas Argo untuk materinya hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore.